Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah online dengan topik materi e-commerce ya. E-commerce yang nanti akan saya sampaikan dari materi ini tujuannya adalah peserta dapat mengetahui mengenai prinsip dari teori dasar mengenai e-commerce ya, teori dasar mengenai e-commerce, termasuk juga teori dasar e-business ya. Jadi ada e-commerce dan e-business. Selain itu juga peserta itu nanti diharapkan bisa mengetahui sistem perdagangan berbasis internet ya. Jadi sistem perdagangan berbasis internet itu bisa basisnya adalah biasanya ada depannya E atau electronic procurement, electronic marketing, electronic CRM, customer relation management ya, supply chain management yang basisnya adalah secara elektronik, dan bisa dapat menerapkannya dengan benar. Nanti saya akan kasihkan contoh beberapa case-case terkait dengan pengaplikasian dari sistem perdagangan basis internet. Berikutnya, peserta diharapkan ini dapat berperan di era teknologi saat ini. Salah satunya adalah kita sudah masuk di era e-commerce atau perdagangan secara elektronik ya. Dan tujuan dari keempat kuliah online kita kali ini adalah peserta dapat mengimplementasikan e-commerce. Jadi targetnya bukan hanya kita sebagai pemain, dalam hal ini biasanya sebagai pembeli, tapi diharapkan peserta juga sebagai penjual. Dalam hari ini nanti targetnya adalah ada penggunaan aplikasi e-commerce atau membuat project e-commerce ya. Membuat project e-commerce artinya yang selama ini rekan-rekan mungkin menggunakan aplikasi e-commerce seperti yang basisnya marketplace ya, seperti Bukalapak, Tokopedia. Di situ kan ada buyer, pembeli, ada penjual, seller dipertemukan. Nah, rekan-rekan sendiri, marketplace-nya sendiri adalah penyedia layanan tadi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini nanti rekan-rekan dalam proyek ini adalah bertindak sebagai penyedia layanan, bisa sebagai penjual ya. Nanti pembeli itu masuk melalui website-website yang rekan-rekan bisa buat. Nah, ini saya mungkin kasih contoh, ada beberapa kegiatan atau proyek-proyek yang bisa dikerjakan nih, beberapa proyek e-commerce ya. Yang sebagai contoh, ini ada proyek e-commerce terkait dengan Pucuk Adventure. Ini berkaitan dengan hobi travel ya, hobi travel. Dia membuat suatu website di mana terkait dengan kegiatan traveling, dia sebagai guide-nya. Jadi tinggal customer atau klien tinggal klik layanan-layanan guide-nya dia, tinggal nanti ada semacam shopping chat-nya atau keranjang belanja ya. Berikutnya ada juga yang konsepnya penjualan ini celana ya. Ada juga kita bicara penjualan elektronik ya. Jadi pembeli itu bisa memilih peralatan elektronik, sebagai contoh handphone ya, itu nanti langsung bisa menggunakan shopping chat atau keranjang belanjanya. Begitu pula ada contoh lainnya ya. Ini saya kasih lihat beberapa contoh e-commerce lainnya. Ada beberapa website yang coba saya share. Ini ada ini ada distro ya, yang menjual pakaian distro ya, celana-celana, baju, kaos seperti ini. Ada juga yang rumah belanja, sepatu ya, silakan. Intinya adalah bebas ya, rekan-rekan untuk bisa membuat project website. Jadi targetnya memang bukan hanya sekedar tahu, tapi rekan-rekan itu bisa sebagai pemain, atau pemain itu dalam hal ini kita bicara sebagai penjualnya ya, secara online. Jadi yang menyediakan layanannya. Ini juga ada yang contoh dari penjualan motor ya. Nah, itu kita bicara mengenai target ya.
bicara targetnya. Jadi tujuan dari materi kuliah online kita ada 4 kurang lebih. Berikutnya ini mind map dari kuliah kita ya, yang saya coba sampaikan. Mulai dari kita bicara mengenai dari penjelasan ya, kita masuk di sini di introduction ya. Terus nanti kita bicara mengenai sejarah definisi e-commerce ya di slide kedua. Slide ketiga kita bicara mengenai konsep e-commerce dan e-business ya. Bedanya apa nanti saya jelaskan di sana. Juga ada nanti kita bicara model bisnis dan dasar dari e-commerce, infrastruktur yang membangun e-commerce itu apa saja yang rekan-rekan perlu ketahui, terus strategi sistem dari pembayaran itu seperti apa yang dilakukan. Dalam hal ini kita sering dengar namanya payment gateway ya, atau wallet itu dompet ya. Ini ada konsepnya dari supply chain management ya, rantai pasokan. E-procurement, electronic procurement itu lebih ke sistem pengadaan ya. Electronic marketing nanti sistem pemasaran online ya, atau elektronik. CRM ini customer relation management, lebih ke sistem bagaimana pengelolaan relationship atau hubungan dengan customer itu bisa terjadi dalam suatu sistem ya. Nah ini nanti ada teknis di sesi berikutnya, bagaimana teknik atau teknis dari pembuatan web e-commerce. Kebetulan nanti saya akan satu demo dengan menggunakan satu CMS, content management system, yang sudah banyak ya. Salah satunya adalah WooCommerce ya. Berikutnya adalah kenapa, pertanyaannya adalah belajar e-commerce itu penting saat ini ya. Kenapa nggak pakai Pak, kita nggak perlu e-commerce, bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa kita harus perlu e-commerce? Nah itu nanti yang kita di sesi satu ini itu bisa kejawab ya, mengenai kenapa penting kita belajar e-commerce. Dan kenapa di Indonesia e-commerce diprediksi akan berkembang pesat ya. Nah ini kalau jawabannya adalah salah satunya ada, mungkin rekan-rekan pernah dengar brand Matahari ya. Kalau diperhatikan gerai Matahari di beberapa mall ya itu bisa dikatakan sudah tutup ya. Contoh ini ada yang di Manggarai, dari Blok yang tutup. Ini juga bisa kita ditanyakan kenapa ini bisa salah satunya tutup. Terus mungkin juga ada retail, mungkin rekan-rekan salah satu retail yang suka biasa digunakan anak-anak muda nongkrong ya, 7-Eleven ya. 7-Eleven ini tutup ya, kalau nggak salah tahun 2018 akhir kalau nggak salah ya. Padahal waktu itu sempat menjamur menyaingi beberapa pesaingnya seperti Alfa, Indomart ya, tapi ini tutup ya. Kenapa? Itu yang nanti harus kita cari tahu ya. Salah satunya adalah kalau kita bicara mereka dalam hal banyak sekarang perdagangan online tutup ya. Perdagangan yang tadi saya cerita ya, yang masih menggunakan pola-pola konvensional tuh atau tradisional, artinya seperti apa? Penjual dan pembeli itu datang ya. Artinya kalau konsep dari e-commerce, konsep perdagangan sendiri yang namanya bertemunya antara penjual dan pembeli ya, dalam satu pintu atau dalam satu wadah yang secara fisik. Kalau masih mengandalkan itu, tren saat ini bisa dikatakan sudah tidak diminati. Kenapa? Karena orang lebih mudah, nyaman sekarang belanja online. Kenapa? Karena orang tidak perlu datang capek-capek ya ke pasar atau ke mall misalkan untuk berbelanja sesuatu. Sekarang sudah dimudahkan dengan menggunakan beberapa aplikasi yang orang mau nggak mau dimudahkan ya, dimudahkan. Jadi nggak perlu repot lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah pertanyaannya adalah yang tadi yang perlu dijawab adalah terkait beberapa case banyak yang tutup seperti 7-Eleven ataupun Matahari, beberapa gerai ya. Salah satunya kita akan bicara namanya, salah satu penyebabnya adalah value ya, value atau istilahnya nilai dari suatu ekonomis dari suatu sistemnya. Saat ini kita di banyak referensi buku-buku ya, kalau kita lihat banyak referensi buku-buku yang bicara mengenai mulai dari creating value network ekonomi, yang bicara mengenai bagaimana menciptakan value itu nilai dari suatu ekonomi perdagangan. Yang misalkan barang, orang beli barang itu nilai value-nya apa yang bisa didapat ya. Seperti orang kalau belanja online, value-nya adalah orang bisa belanja secara cepat ya, nggak perlu nunggu ya. Pembayaran juga sekarang sudah mudah ya, nggak perlu
harus datang atau ini, kita bisa pakai online ya. Sekarang banyak aplikasi pembayaran dengan payment gateway ataupun pakai wallet istilahnya. Ya ini masih banyak lagi kita bicara. Salah satunya adalah beberapa value, termasuk juga mengenai konsep digital, growing up digital. Jadi saat ini memang trennya adalah bagaimana mengembangkan bisnis ya, mengembangkan bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Artinya apa? Pola-pola yang masih menggunakan pola konvensional saat ini orang sudah mulai ditinggalkan ya, bukannya tidak ada, sudah ditinggalkan, kecenderungannya turun. Jadi marketnya mungkin yang dulunya mungkin 10 tahun lalu marketnya masih bagus ya penjualannya, tapi sekarang mungkin bisa drastis kurang ya. Oke. Berikutnya saya bicara mengenai teknologi dampak. Yang dari sisi teknologi, dari sisi dampaknya adalah bisa dikatakan saat ini inovasi jurnalisme contohnya sebagai ini adalah yang dulunya, sekarang dengan adanya teknologi, orang dengan menggunakan teknologi tadi itu bisa seperti tadi ya, inovasinya adalah jurnalismenya bisa secara cepat ya. Kalau kita bicara dampak teknologinya, dampak dari teknologi tadi ya, orang seperti ini dikit-dikit pasti akan foto ya, semuanya tidak perlu menggunakan wartawan ya. Jadi semuanya bisa jadi wartawan di sini. Berikutnya juga kalau kita bicara teknologi dampak lainnya adalah peningkatan proses bisnis. Yang dimaksud dengan peningkatan proses bisnis artinya adalah yang dulunya orang, kalau kita bicara banking, dunia perbankan ya, dunia perbankan, orang dulu kalau kita bicara mau datang ke bank itu tujuannya adalah kalau nggak transfer ya, naruh uang atau nabung, tarik uang ya, atau ambil uang, bisa juga untuk pembayaran yang lain ya. Tapi saat ini trennya adalah orang dengan adanya teknologi tadi, sehingga peningkatan proses bisnisnya tuh bisa lebih baik lagi dengan konsep e-bankingnya ya. Ada namanya kalau kita bicara e-banking atau electronic banking, ini ada mulai dari online banking ya, online banking bisa dari mobile banking, ini dengan menggunakan HP ya, diberi reward, bill pay dan e-statement. Jadi semuanya bisa dikatakan paperless ya, semuanya by system secara elektronik, secara digital. Berikutnya kalau kita bicara mengenai ya ini ada e-ticketing ya dan seterusnya. Kalau kita lihat orang-orang yang terkaya di dalam teknologi, saya coba ambil beberapa survei. Ini adalah beberapa data yang bisa diambil. Dell ya, ini pemilik brand komputer Dell, teknologi Dell ini 19,4 billion US dollar. Ini nomor 10 ya. Terus berikutnya nomor 9 Paul Jobs, ini Apple dan Disney ya. Steve Ballmer ya, ini salah satu Microsoft ya, CEO-nya Microsoft. Jack Ma ini adalah founder atau pemilik Alibaba, nomor 7 dengan 23,2 billion ya. Sergey Brin ini founder dari Google ya, dia nomor 6. Ini juga Larry Page, dua orang ini adalah founder dari Google ya, dua orang ini, Sergey Brin dan Larry Page ini sama-sama founder Google, yang notabene mereka di peringkat 6 dan 5 ya. Juga kalau kita lihat Mark Zuckerberg ini founder atau pendiri dari Facebook, ini 62,3 billion. Yang ketiga Larry Ellison, ini pemilik atau Oracle ya. Oracle ini adalah satu sistem ERP yang sekarang sudah mendominasi beberapa produk lainnya. Nomor 3 dan Larry Ellison. Bill Gates nomor 2, founder atau pemilik dari Microsoft. Yang pertama itu sendiri adalah Jeff Bezos, ini ya pemiliknya Amazon ya, dengan 131 billion US dollar. Artinya kalau diperhatikan dari data orang-orang terkaya tadi, saat ini semuanya orang banyak tumbuh dan berkembang dari usahanya, kebanyakan adalah menggunakan dari teknologi ya. Nah inilah yang sebenarnya nanti akan berakibat kepada kita semua untuk berpikir contoh-contoh dari orang-orang sukses yang tadi, dari yang sumbernya dari Forbes tadi,
akibatnya adalah mengakibatkan kitanya sebagai apa, pemain nanti yang akan di bidang e-commerce itu akan bisa terjun langsung ke sana. Ya, harapannya kita bisa minimal seperti mereka, ya, ya syukur-syukur bisa melebihi. Ya. Berikutnya kalau kita bicara mengenai apa namanya sebagai case, ini ada Uber, ya. Mungkin di Indonesia memang sudah tidak ada, tapi kalau dari data November 2019 ini adalah Uber ini adalah salah satu termasuk perusahaan taksi terbesar di dunia. Di mana apa? Tapi uniknya adalah dia tidak punya taksinya, tidak punya kendaraannya. Pak, gimana Pak dia bisa tidak punya kendaraan? Nah, Uber ini adalah dia menyediakan salah satunya adalah merupakan platform, ya. Platform itu berupa aplikasi Uber yang dipakai di beberapa negara sehingga nanti si pengguna layanan dan driver itu bisa ketemu, ya. Jadi bisa dikatakan Uber ini adalah termasuk perusahaan besar. Uniknya adalah dia tidak punya aset. Beda dengan mungkin kalau seperti kita bicara mengenai brand-brand Bluebird, ya, ekspektasi dan semuanya itu adalah kepemilikannya lebih banyak di perusahaan, ya. Tapi kalau ini kendaraannya sendiri punya siapa? Ya punyanya masing-masing orang yang nanti mendaftarkan sebagai member atau anggota dari Uber, ya. Berikutnya kalau kita bicara apa namanya Alibaba, contoh berikutnya, ya. Ini adalah yang uniknya, Alibaba ini adalah perusahaan retail yang paling besar, ya. Tapi dia tidak punya inventory, ya. Pak, inventorinya di mana Pak, atau stoknya? Inventorinya biasanya mereka ada di masing-masing penyedia layanan penjualnya, gitu ya. Jadi Alibaba menyediakan platform tadi atau aplikasi, ya. Oke. Ini Airbnb juga, ini salah satu penyedia akomodasi kamar, ya, yang terbesar di dunia, ya. Tapi uniknya adalah dia tidak punya rumahnya sendiri, ya, atau real estate, gitu ya. Jadi real estate itu bisa apa Pak? Ya punya orang-orang, mungkin kalau rekan-rekan punya rumah ataupun kontrakan yang tidak dipakai, ya, atau yang mau bekerja sama Airbnb, nanti Airbnb yang akan menyediakan layanannya. Jadi customer atau orang yang mau minjem atau ngontrak itu tinggal buka aplikasi itu, nanti tinggal muncul di aplikasinya kamar atau hotel ataupun villa ataupun apartemen yang bisa disewa, ya, transaksinya melalui Airbnb. Nah, ini berikutnya Facebook, ya. Nah, ini Facebook adalah yang menarik juga nih. Facebook itu adalah media owner yang penyedia layanan yang populer di dunia. Yang uniknya adalah apa? Uniknya adalah dia tidak menyediakan konten. Konten itu apa isinya? Yang menyediakan isi kontennya siapa Pak? Ya salah satunya adalah kita sebagai pengguna yang membanjiri postingan-postingan itu, gitu ya. Bikin status, bikin apa informasi apapun, orang jualan di sana, gitu ya. Orang menyediakan layanan apa aja. Jadi Facebook itu menyiapkan apa namanya medianya saja, gitu ya, media untuk bersosial media. Oke, ini fenomena di Indonesia, ya. Kalau diperhatikan bahwa ya faktanya bahwa kita bicara online, ojek online, ya, ojol ini ada banyak pemainnya nih, ada Gojek, ada Grab, ada Bluejack. Oke, mungkin itu saja dari saya sesi kali ini. Di sesi-sesi berikutnya nanti saya akan paparkan sesuai dengan mind map yang tadi sudah saya sampaikan, ya, mengenai internet, definisi dari e-commerce, penggunaannya sampai pengaplikasian seperti apa. Ini sebelum saya akhiri ada faktor yang mempengaruhi sosial, saya ambil dari Thomas J. Stanley, ya. Ini ada 10, dari 10 sampai dari 30, ya. Yang paling ujungnya adalah kejujuran, ya. Dari 30 lulus dengan nilai terbaik, ya. 10 ini kemampuan menjudul ide, ya, ini nomor 10-nya. Tapi yang terpenting adalah disiplin dan kejujuran. Itu salah satu wisdom atau kata mutiara yang mempengaruhi sosial menurut Thomas J. Stanley. Mungkin itu aja sesi kali ini. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Sampai bertemu. Selamat siang. Assalamualaikum.